Nah, untuk menggali informasi tentang ini kalian dapat dari mana? Kebetulan sarannya itu kakek saya sendiri punya sarannya, jadi nanya-nanya gitu. Point of view-nya apa yang ingin disampaikan kepada para penikmat film? Ya kalau dari sudut pandangnya itu mau menceritakan gitu kalau saron itu sebenarnya alat musiknya tuh bagus gitu. Jadi biar yang generasi muda itu juga mau gitu tertarik untuk belajar itu. Kalau budaya-budaya yang udah kayak tempo dulu gitu sama Gen Z ini belum familiar. Iya, dianggapnya itu kayak kuno terus ketinggalan zaman. Nah, bener. Fahri nggak expect untuk juara 3 apa gimana? Ya awalnya nggak expect juga. Nggak expect juara 3, expectnya juara 1. Gak apa-apa, namanya juga ekspektasi. Bagaimana kamu bisa berperan untuk menjadi generasi muda yang aktif, generasi muda yang melek digital tapi tidak kecanduan. Gimana tuh? Untuk upaya sendiri ya kita membatasi digital tersebut dan lebih berinteraksi dengan dunia luar. Fahri, kamu udah punya cita-cita menjadi aktor-aktor terkenal setelah kamu main di Saronin terakhir ini? Ada, tapi cuman ya sebatas halu. Halo? Nggak apa-apa, Fahri. Di rumah sederhana ini, aku tumbuh. Aku Fahri, cucu kesayangan kakek. Hari-hari aku jalani seperti biasa. Tapi akhir-akhir ini ada hal yang tak biasa. Santai di teras, meneguk segelas teh adalah hal yang paling kakek suka. Tapi tiba-tiba, setelah sekian lama tidak dengar suara itu, aku ngedengarnya lagi. Suaranya begitu khas, walau samar. Hai, selamat malam pemirsa. Ketemu lagi di podcast kita Indonesia bareng Nuri Ardiansah. Nah, kali ini Nuri akan kenalin ke teman-teman semuanya. Kalau Nuri tuh punya 2 orang teman yang kemarin terlibat dalam proses produksi film pendek di lomba yang diadakan oleh Kominfo Sumeneb. Dan alhamdulillahnya mereka itu juara 3 film pendek dengan judul Saronin Terakhir. Kenalan yuk bersama 2 teman aku, yaitu Dwi Surya Fahriyadi dan Suci Nur Fadila. Hai. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Wah, senyumnya sumringah ya semenjak kalian ditetapkan sebagai juara 3. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau Fahri sendiri sebagai apa sih di film pendek Saronin Terakhir ini? Di film saya sebagai aktor dan ya pemeran pendukung. Oke. Nah, kalau Suci? Saya sendiri sebagai sutradara. Nah, cocok nih tanya sama sutradaranya. Saronin Terakhir itu filmnya itu berkisah tentang apa sih? Kisahnya itu tentang Fahri, yaitu cucu dari seorang pemain Saronin. Nah, dia tuh kayak ngerasa kangen gitu, tiba-tiba suatu hari ngerasa kangen ke kakeknya, karena yang biasanya itu dia ngelihat kakeknya itu bermain Saronin. Terus dia tiba-tiba ngedenger suara saron gitu pelan, sampai dia tuh kepikiran terus gitu ke kakeknya. Sampai pada akhirnya dia tuh punya keinginan buat belajar saronin juga, biar jadi kayak kakeknya gitu. Oke, apa sih, kenapa sih kok Saronin Terakhir
karena apakah ini memberikan warning kepada yang muda bahwasanya budaya yang satu ini udah mulai Iya, ditinggalkan? iya, karena kan zaman sekarang itu saronin udah jarang banget ya digunain gitu. Jadi kenapa milih saronin terakhir ya karena itu biar generasi-generasi muda itu tertarik juga gitu buat main saronin gitu. Apalagi ini temanya atau konsep filmnya itu seputar budaya ya? Iya, budaya dan tradisi di Sumeneb. Nah, kalau Fahri sendiri belajar aktingnya dari mana nih? Untuk belajar acting ya dari guru pembimbing juga, serta melihat video-video yang ada di YouTube, TikTok, dan IG. Oke, jadi punya referensi Iya. ya. Tapi kalau kalian sendiri sebatas tahu atau belum tahu, baru tahu tentang saronin? Cuman Sudah sebatas ya. tahu sih. Ya, sebatas tahu. Mm-mm. Sebatas tahu dan sering lihat juga sih biasanya. Nah, untuk menggali informasi tentang ini kalian dapat dari mana? Kebetulan sarannya itu kakek saya sendiri punya sarannya. Jadi nanya-nanya Oke. gitu. Ke orang tua juga nanya saran ini digunainnya pas kapan sih gitu. Iya. Jadi referensinya dari keluarga sendiri Iya. ya. Ya, Kalau Fahri gimana? Baru tahu ya? baru tahu juga. Terus pas waktu jadi aktor nih, kamu kan udah baru tahu, berarti kan berusaha untuk mendalami tentang saronin itu kan? Ya, Gimana? Kamu perannya ngapain di sana? Main saroninnya apa gimana? ya main saronin, terus juga ya belajar dan merenung untuk kepergian kakek. Oh, ya ya ya. Jadi sekilas itu yang dikerjakan oleh Fahri sebagai talentnya. Iya. Ya. Nah, alurnya sendiri kayak point of view-nya apa yang ingin disampaikan kepada para penikmat film? Ya kalau dari sudut pandangnya itu mau menceritakan gitu kalau saronin itu sebenarnya alat musiknya tuh bagus gitu. Jadi biar yang generasi muda itu juga mau gitu tertarik untuk belajar itu. Karena kalau zaman sekarang tuh saronin tuh bener-bener jarang banget digunain gitu. Ya, apalagi anak muda yang kayak care terhadap budaya itu harus Iya. yang benar-benar ya mendalami suatu budaya itu. Karena kita tahu sendiri nih pemirsa dan juga teman-teman ya, kalau budaya-budaya yang udah kayak tempo dulu gitu sama Gen Z ini belum familiar. Iya, dianggapnya itu kayak kuno terus ketinggalan zaman. Nah, bener. Jadi kalau sekarang diangkat jadi film, kayak orang itu penasaran ya. Iya. Penasaran ini apa sih saronin itu? Nah, di dalam filmnya ini seperangkat alat saroninnya ada nggak? Ada. Ada. Ya, itu kebetulan punya kakek saya sendiri. Berarti pemerannya bukan cuma Fahri dong. Iya. Sama Banyak. guru pembimbing. Ada pemeran tambahan juga, guru pembimbingnya itu juga ada yang jadi pemeran tambahannya. Terus juga kakek Fahri sendiri juga yang jadi. Oh, kakek Fahri Iya. juga seniman ini saronin, bukan? Bukan cuman sebagai pemeran tambahan. Iya, pemeran tambahannya. Iya, kalau tingkat kesulitannya karena ini mungkin kalian baru gali informasinya tentang saronin ya. Apa sih kesulitan untuk pembuatan film saronin terakhir? Kesulitannya itu pas ngebuat naskah. Jadi kayak ini pertama-tama itu pasti ada gak pas gitu untuk alur filmnya. Jadi harus berusaha satu tim itu berusaha buat nyari informasi dulu, terus juga dibantu sama guru pembimbingnya juga gitu. Yang kesulitannya di situ. Kalau Fahri ada kesulitan nggak Ada. dalam memerankan? Ada. Waktu main saroninnya itu yang susah. Gimana untuk menyatukan nada kamu nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun udah belajar berapa lama gitu? Sulit. Sulit ya? Oh, berarti mungkin karena harus punya jiwa seni juga ya? Ya. Gimana akhirnya kamu menemukan yang pas gitu, passion yang pas? Ya mau nggak mau kamu kan pemerannya. Ya. Anu sih. Lebih ke disuruh gini ya. Dijalanin gitu. Perannya. Oke, apa peran yang paling kamu ingat, yang paling ingat terus paling sulit? Dan waktu mau belajar saronin. Di situ belajar terus gak bisa-bisa sampai beberapa hari, akhirnya setelah itu bisa.
Berarti ini memakan waktu yang lama ya proses produksinya? Ya, sangat Iya lama. lumayan, Lumayan lama. sekitar 2 mingguan untuk Berarti ya 2 minggu itu proses produksi sampai finishingnya. Iya, dari Iya. praproduksi sampai pasca produksi. Yang paling lama itu pas di praproduksi karena untuk nyari naskah yang cocok itu susah. Jadi satu tim itu benar-benar bekerja sama buat nyiptain naskah itu gitu. Bukan cuma penulis aja. Betul sekali. Ini dari hal kecil yang seperti kalian lakukan ya kan. Kalian ini kan generasi muda yang ingin menunjukkan bahwasanya kesenian atau budaya daerah itu perlu dilestarikan dan perlu diberikan informasi sedetil mungkin kepada Gen Z saat ini atau teman-teman sebaya kalian. Ya kan Iya. kalian Gen Z kan? Iya. Bukan beta dong. Nah, Gen Z mungkin yang belum tahu tentang kebudayaan Saronin, nah upayanya untuk pelestarian itu mereka tuangkan dalam film. Jadi generasi muda saat ini untuk melestarikan budaya bisa dengan cara yang kreatif, yaitu membuat konten, membuat film, dan lain sebagainya. Kalau kalian sebagai yang muda, Iya. yang sudah berprestasi tentunya, selamat ya Ya. juara Iya. 3. Terima kasih. Mungkin Fahri nggak expect untuk juara 3 apa gimana? Ya, awalnya nggak expect juga. Nggak expect juara 3, Ya. expectnya juara 1. Nggak apa-apa, namanya juga ekspektasi. Kalau nggak sama dengan realita ya sudah, kita Ya. berusaha lagi Ya. ya kan. Ya, benar. Kalau Suci gimana? Ya awalnya juga pesimis, takut gak menang gitu. Karena ngelihat yang lain tuh bagus-bagus videonya pas itu yang ditayangin. Tapi ternyata juara juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu suatu proses yang lumayan effort dari segi Iya. tenaga, terus waktunya juga. Akhirnya menang deh. Di antara kalian ada yang pas waktu event itu ada yang sudah kuliah atau enggak? Atau ini memang khusus untuk pelajar? Khusus untuk pelajar sih. Iya, ada mahasiswa juga, cuma dibedakan gitu untuk kriterianya mahasiswa. ya. Iya. Jadi anak Indonesia saat ini tantangannya banyak ya, Iya. apalagi di era digital. Iya. Bagaimana kamu bisa berperan untuk menjadi generasi muda yang aktif, generasi muda yang melek digital tapi tidak kecanduan. Gimana tuh kalau Suci sama Fahri upayanya? Eh, Untuk upaya sendiri, ya kita membatasi digital tersebut dan lebih berinteraksi dengan dunia luar. iya. Kalau Fahri berapa jam sehari screen time-nya? Mungkin cuman 7 sampai 5 jam aja. Masa? Ya, lebih banyak Bukan main 24 futsal. jam. Enggak. Nah, teknologi sekarang kan sudah canggih juga dengan adanya AI, kamu kan pasti terbantu gitu untuk mencari referensi naskah dan lain-lain. Nah, kamu mengakses itu juga nggak sih? Awalnya iya, tapi karena apa ya? Kan kalau AI itu nanti kelihatan banget. Jadinya nggak pakai AI. Cuma itu di tim aja sama dibantu sama guru pembimbing juga. Jadi murni semuanya Iya. proses pemikiran Yes. diri sendiri dan referensi ya. Bukan diri sendiri sih, satu tim. Satu tim. Iya. Benar, satu tim. Tim-tim yang lain boleh disapa juga. Teman-temannya ya kan yang nggak ikut malam hari ini. Tapi by the way kalian kan kelas 11 nih. Kelas 11 kalian sudah termasuk siswa yang berprestasi. Apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada generasi-generasi muda saat ini agar segala kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan-kegiatan yang positif, terus juga yang memberikan dampak pada diri sendiri, orang tua gitu, terus sekolah dan dampak kepada negara. Ya, jangan malas berprestasi, terus jangan sering bolos. Nah, itu Ya. teman-temannya kamu apa kamu nih Fahri? Enggak pernah. Enggak. Fahri termasuk yang rajin ya. Ya. Terus apa lagi? Ya, kalau bisa dikurangi digitalnya, bermain Oke. HP-nya. Oh, main HP-nya. Ya. Gamer-gamernya, game boleh, tapi harus Secukupnya. dibatasi Ingat waktu, secukupnya. Oke. Approve dari Fahri ya. Kalau Suci? Jangan takut untuk memulai jangan takut untuk mencoba hal baru sih. Karena kan ini juga kebetulan kita satu tim pertama kalinya juga ikut ini. Jadi bener-bener pertama kalinya dan
jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Iya, karena anak muda sekarang biasanya suka challenging, suka dengan hal-hal Iya. baru, ya enggak? Iya, benar. Kamu suka hal baru dan tertantang untuk melakukannya. Iya, Tapi hal-hal yang positif kan? benar. Benar kan, Benar. Fahri? Fahri, kamu udah punya cita-cita menjadi aktor-aktor terkenal? Setelah kamu main di Saronin terakhir ini? Ada, tapi cuman ya sebatas halu. Halo, Mungkin. nggak apa-apa Fahri, jangan gitu. Bisa aja kamu jadi Fahri di pemeran ayat-ayat cinta. Nah, apa yang kamu ingin sampaikan buat teman-teman setim kalian? Terus berproses, Iya. jangan menyerah. Ada lomba-lomba berikutnya lagi yang Harus harus ikut. kita ikuti. Iya. Dan jangan pantang menyerah. Walaupun Tetap capek. semangat. Ya, Iya. tetap semangat. Oke, buat ini dong, buat teman-teman di seluruh Indonesia, karena sekarang sudah ada jejak digital yang nantinya bisa ditonton bukan hanya oleh orang tua kalian, tapi mungkin anak cucu kalian. Nah, kalian itu pengen berimpact apa terhadap negara? Gimana? Eh, Fahri dulu boleh. Kau pengen berdampak positif apa kepada negara? Untuk negara ya mungkin untuk memajukan negara Mm-mm. dan agar Kamu pengen jadi presiden? Atau jadi menteri? nggak Enggak. punya kepikiran itu sih. Apa pikirannya? Mau jadi aktor aja? Ya, Wah, Fahri ternyata pengen jadi aktor terkenal. Nanti bisa buat film, ya kan? Iya, amin. Oke, approve deh. Nanti mudah-mudahan cita-citanya terkabul dengan kemampuannya yang terus diasah. amin. amin. Kalau Suci, kamu nggak pengen jadi sutradara terkenal? Enggak. Wah, pengennya pengen jadi apa dong? Pengen jadi desainer. Oh, desainer. Iya, kebetulan kan sesuai sama jurusannya di kafe. Kamu desain digital? Iya, desain digital. Oke, mudah-mudahan tercapai ya Amin. teman-teman semuanya. Jangan malu untuk berproses walaupun mungkin di dalamnya masih ada pro dan kontra. Iya. Ya, Banyak netizen yang nyinyir kan? Iya, banyak sekali. pastinya ada. Banyak, pasti orang dalam ya. Kok malah ngajarin? Ya udah, karena kalian muda, kalian harus lebih aktif, harus lebih membudayakan budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Sumeneb. Iya. Terima kasih ya, Fahri. Terima Iya, kasih, terima kasih. Suci Sama-sama. sudah mampir di podcast Indonesia. Nah, pemirsa dan juga teman-teman semuanya, jadilah aktif ya untuk selalu menggelorakan semangat untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, utamanya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kalau mungkin seperti yang Suci sudah katakan, belum tahu tapi berusaha untuk mengeksplor di dalamnya atau mencari tahu atau bahkan mau merisetnya, wah, approve sekali untuk segala kerja keras dari teman-teman SMKN Satu Kalianget. Terima kasih banyak sudah bersama kami di podcast Kita Indonesia. Kita muda, kita aktif, kita Indonesia. Bye-bye.